kita untuk melakukan amalan tersebut. Kemudian yang kedua ada agar menambah semangat kita. Ya. Terkadang manusia itu memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabiatnya itu memang keimanannya turun naik. Ya. Bagaimana yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, ya, dalam mukadimahnya bahwa iman yazid wa yanqus, bahwa iman itu adalah bertambah dan berkurang. Yazid bi taatillah akbar Allah wa yanqus bi maksiatillah, dan juga dia turun dikarenakan kita bermaksiat kepada Allah. Sehingga kalau kita berulang-ulang kita sampaikan tentang keutamaan sebagai tarhib, gitu ya, mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita untuk melaksanakan amalan yang mulia. Sholat ini adalah merupakan amalan yang mulia, dan kita sampaikan tentang keutamaan sholat. Kemudian yang ketiga juga sebagai suatu pembanding ketika kita melaksanakan suatu amalan, yaitu saat ini di bulan ini, yaitu Ramadan, bahwa kita harus menyadari bahwa ibadah Ramadan ini, puasa dalam Ramadan ini merupakan rukun yang keempat, ya, atau salah satu dari rukun Islam. Nah, sedangkan sholat ini merupakan rukun yang lebih tinggi dibanding puasa. Ya. Sholat merupakan rukun kedua, rukun yang lebih tinggi dibanding puasa. Sehingga para ulama sepakat ya, bahwa apabila ada seseorang yang dia merutinkan puasa atau melazimkan puasa di bulan Ramadan, ya, dan dia itu sangat katakanlah kuat dan mampu untuk melaksanakan, tetapi dia menyepelekan sholat, maka para ulama sepakat bahwa ibadah puasanya baru tidak terima puasa, karena sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua, lebih tinggi. Sehingga kita mau menyampaikan bahwa untuk membandingkan, sehingga kita membuat semangat ya, bahwa sholat ini adalah sesuatu rukun Islam atau ibadah yang sangat mulia. Baik, kita akan masuk kepada sedikit materi ya, untuk sekilasnya. Pertama adalah wajibnya sholat, ya, bahwa kita meyakini bahwa ini adalah rukun Islam yang kedua, rukun Islam yang kedua, dan ini menjadi batas atau seorang muslim dan kafir adalah sholat. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Baina rajuli wa baina syirki wal kufari tarkus shalah." Ya, bahwa antara seorang laki-laki, ya, seseorang itu dengan kesyirikan dan kekufuran itu ada dengan sholat. Tapi sholat ini pembeda. Kalau puasa, ya, mungkin di agama lain ada ya. Kalau di orang Kristen barangkali ya saya nggak tahu, tapi dia ada puasa. Ada puasa. Orang Buddha pun malah di puasanya mungkin nggak berhenti gitu ya. Orang Jawa pun mungkin ada yang di Jawa itu kayak namanya puasa putih gitu, apalah istilah. Biasa. Gitu. Zakat atau mungkin diistilahkan di agama lain juga dengan sedekah atau berdharma dengan mengeluarkan hartanya, itu umum. Ya, banyak orang-orang non muslim itu ya yang dia membantu fakir miskin, memberi makan, kemudian membantu hal lainnya dari sisi kemanusiaan, kedermawanan itu banyak. Ya. Tapi kalau sholat nggak ada. Sholat ini spesifik, hanya dimiliki oleh orang Islam. Ya, ibadah sholat hanya dimiliki oleh orang Islam. Sehingga Rasulullah SAW ketika menyabdakan di baina rajuli wa baina syirki al-kufri wa tarkus shalah. Di antara seorang. Jadi maksudnya gini, apabila seseorang muslim itu dia tidak melakukan sholat, itu udah pembatas, udah nggak ada. Nggak ada bedanya antara orang muslim dengan orang non-muslim. Kira-kira seperti itu. Sehingga begitu wajibnya sholat ini, ya, atau kedudukan sholat ini di dalam syariat agama Islam. Kemudian yang kedua yang ingin disampaikan adalah tentang kewajiban berjamaah bagi laki-laki di masjid. Nah, ini juga menjadi sesuatu tolak ukur, menjadi indikator bagi seorang muslim
begitu banyaknya kaum muslimin itu yang menyepelekan, yang bermudah-mudahan, yang menggampangkan tentang jamaah bagi laki-laki di masjid, jamaah bagi laki-laki ya. Karena kalau misalnya wanita itu justru lebih baik di rumah, ya, lebih baik di rumah. Tetapi bagi lelaki itu bukan suatu kewajiban, wajib fardu ain, ya, menurut pendapat yang lebih kuat, lebih rajih, ya, lebih sahih, dan lebih yang kita ikuti. Terlebih ada di negeri kita, Indonesia, mana kebanyakan saudara-saudara kita kaum muslimin itu sudah menyepelekan untuk sholat berjamaah di masjid. Padahal syiar yang sangat mulia, syiar yang sangat luas, syiar yang bisa memberikan asar, memberikan dampak pada kita, diri kita maupun agama ini, itulah sholat. Dimana ketika azan berkumandang, hayya 'alas sholat, Allah mengajak kita untuk sholat. Kalau yang mengajak kita mungkin atasan kita, teman kita, atau mungkin sudah, gitu ya. Tapi ini Allah melalui syariatnya azan, hayya 'alas sholat, Allah mengajak kita sholat. Padahal kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa kita sudah berikrar dengan apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kita sudah berikrar, berjanji pada Allah bahwa kita harus menepati, mengikuti Allah dan Rasulnya, berikut konsekuensinya. Konsekuensinya itu meliputi kewajiban maupun larangan. Dan salah satu kewajiban yang paling utama setelah syahadat, sholat. Ini merupakan rukun sholat yang rukun iman, rukun Islam yang kedua. Sehingga ketika ada kaum muslimin laki-laki terutama yang dia mengabaikan perintah Rasulullah SAW untuk sholat, dia tidak memenuhi panggilan azan, maka ini dia sudah mengingkari janji. Kalau kita janji sama orang aja, kita rasanya gimana ya? Janji mau ketemu jam 9 pagi besok. Orang itu mungkin, ya tadi mau jam 10. Wah, ini orang nih, ya sudah terjanji. Ya. Nah sekarang kita udah berjanji pada Allah dan Islam kita. Tapi kita mengabaikan perintah. Banyak, ya, seperti itu. Kemudian juga dari hadis Rasulullah SAW ada menyebutkan riwayat bahwa la yuqbalu sholata, ya, tidak diterima sholat bagi orang yang mendengar azan. Bayangin. Kita bisa membayangkan, menggambarkan ketika nanti kita di waktu maghrib, isya, subuh terutama ya. Bagaimana ketika muazin itu berkumandang, mengumandangkan azan? Berapa banyak saudara kita yang mengabaikan panggilan? Ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwa bersabda, la yuqbalu sholat. Tidak ada sholat. Ya. Artinya sholat itu batal. Ya. Atau sholat itu tidak diterima. Atau para ulama menyampaikan bahwa sholat itu tidak sempurna. Bagian dia mendengar azan tapi dia tidak datang. Ini menjadi salah satu alasan dari poin ini. Kemudian juga di poin yang lain bahwa dikhawatirkan ketika seorang muslim ketika mendengar azan dia tidak datang, maka dia dicirikan sebagai orang yang memiliki sifat munafik. Ini gawat. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda juga, "Afqalus sholati ala munafikin itu as-sholatul fajri wa isya." Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik yaitu sholat subuh dan sholat isya. Nah, kalau misalnya kita tidak mengijabahkan, tidak memenuhi panggilan Allah untuk sholat sama subuh dan isya, maka dikhawatirkan jatuh dalam hati kita hati yang sama seperti orang munafik. Seperti orang munafik apa? Ya tadi mengingkari perjanjian kita pada Allah dan Rasulnya.
Kan salah satu ciri orang munafik adalah dia berkhianat. Padahal kita udah berjanji. Kita berkhianat. Berkhianat kita main-main pada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini kita mendakwahkan, menyerukan agar kita kembali kepada syariat Allah dan Rasul. Ibnu Abbas berkata, laqad ra'aituna, sungguh para sahabat itu memandang, kami memandang, kami berarti Ibnu Abbas termasuk dari sahabat. Wa ma yatakhallafu an sholati, ya apa-apa yang dia menyelisih, ya menyelisih apa? Sholat. Artinya dia tidak sholat, tidak mendatangi jamaah di masjid bagi laki-laki, illa munafiqun, kecuali hanya orang-orang munafik. Jadi yang tidak datang ke dalam sholat, datang dengan panggilan azan, tidak mendatangi masjid, itu cuma orang munafik. Ya. Atau dia maridun, atau dia sakit, cuma dua. Gitu ya. Kalau nggak munafik, kalau sakit. Ya kalau sakit itu uzur. Ya. Kalau nggak sakit, dia uzur. Terlebih ketika kita sibuk mengatakan bahwa orang muslim kok kalah terus gitu ya sama orang muslim. Kita ini terasa di negeri yang mayoritas muslim, terasa gitu tuh kayak diombang-ambingkan. Gak ada kekuatan, gak ada izzah, gak ada kemuliaan. Ya. Gak ada rasa bangga. Kenapa? Dijawab. Ya, di dalam pembuktian azan kalimat yang kedua, yaitu hayya 'alal falah. Mari kita, artinya mari kita merebut atau menggapai kemenangan. Nah, ketika Allah dan Rasulnya menjanjikan kepada kita, hayya 'alal falah, ayo sholat, maka kalian akan memperoleh kemenangan, kesuksesan, ya, kedudukan yang mulia. Tapi kita abai, dulu lagi kerja tangguh, gitu, saling ya, tanggung nih. Dia juga mungkin dia lagi meeting, sama kadang saya juga begitu, gitu ya. Kemudian juga apa? Mungkin lagi makan, makannya bukan makanan pokok ya, bukan dalam hal darurat, ya, makan yang bisa ditahan. Atau mungkin hal-hal lain, kesibukan lain. Padahal Allah menjanjikan kemenangan al-falah. Kita abai. Nah, ketika kita abai dengan panggilan dari Allah, terus kok menyalahkan Islam ini begini di negeri kita, Islam ini begini. Padahal introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menyambut kemenangan atau menyambut seruan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Nah, seperti itu. Kemudian hukum sholat berjamaah di masjid, hukum sholat dan berjamaah di masjid. Ya, memang kalau kita melihat, Pak, ini kok ada perbedaan di antara beberapa pendapat para ulama, betul. Tapi perbedaannya tidak terlalu banyak. Ya. Kenapa? Karena kita mungkin di mayoritas kita di sini adalah bermazhab Syafi'i, sedangkan di Saudi ya, atau Timur Tengah lainnya bermazhab Hambali. Ya, tetapi kurang lebih sama. Mazhab Hambali mengatakan bahwa, berpendapat bahwa hukum orang yang sholat, ya, orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Jadi kafir ini bukan hanya kalau kita kan ributnya orang non muslim, jangan dibilangin orang apa, jangan dibilang kafir non muslim. Tetapi Allah sendiri, Rasulnya mengatakan bahwa orang muslim sendiri yang meninggalkan sholat kafir. Das. Bagaimana tadi di hadis di awal ya, tadi ya, baina wajulin, ya, antara pembatas antara orang muslim dengan orang kafir itu adalah sholat. Ketika dia meninggalkan sholat sudah selesai. Nah, ini adalah mazhab Hambali. Makanya kita saksikan yang tidak kita saksikan di negeri kita adalah kalau kita udah pernah ke Saudi, ke Mekah, Madinah. Ketika azan selesai itu semua tinggalkan. Dagangan ditinggalkan, cuma ditutupin sama kain doang. Ya. Udah langsung tinggalin aja. Gerobak juga didiemin aja di situ. Langsung menuju sholat. Menuju masjid untuk sholat. Gak ada yang berani ngambil. Karena semua tahu kewajiban tentang sholat. Memang ada askarnya, ada petugas-petugas syariatnya.
yang mengingatkan, ayo, sholat. Bisa dibayangkan perbandingannya dengan diri kita. Mau sholat, bodo amat. Gak mau sholat, ya silakan. Ya, subhanallah. Ya. Makanya kalau kita melihat negeri-negeri Timur Tengah makmur, ya kita jangan iri. Jangan malah menghina gitu ya. Jangan malah menghina. Menghina dengan istilah-istilah sebut-sebutan jelek. Tapi mereka itu mulia karena mereka itu mengagungkan sholat. Karena mereka paham ketika hayya 'ala sholat, hayya 'alal falah, ayo sholat, ayo mendapatkan kemenangan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, keagungan, ketinggian, mereka langsung menyambut dunia kecil. Apalagi cuma gaji gitu, kecil lagi. Duit bisa dicari. Tapi kemuliaan, rasa kita dekat kepada Allah dan Rasul itu jauh lebih tinggi. Maka mereka tinggalkan semua itu dan menuju masjid. Sholat selesai udah mereka bekerja. Dan suka ada peribahasanya gitu ya. Bahwa kita hidup di dunia ini. Nah, ini bukan hadis. Bahwa kita hidup di dunia ini sebenarnya cuma menunggu sholat. Kesibukan kita sehari-hari cuma menunggu sholat. Iya. Bangun subuh, habis kita tidur, sholat. Sholat kita bekerja. Sampai nunggu. Bentar lagi zuhur. Sholat. Bentar lagi asar. Sholat. Bentar lagi maghrib. Sholat. Bentar lagi. Nah, tidur lagi. Selesai. Begitu. Ya memang begitu. Kenapa? Karena memang Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat berfirman, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan ada Allah. Ya, jin dan manusia kecuali itu menyembah. Kerjaan itu menyembah aja. Ya kan Pak harus kerja. Ya betul kerja. Tapi kerja itu tujuannya adalah untuk menegakkan punggung-punggung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kerja tujuannya cuma ini mau ini numpuk kekayaan anak ini sekolah segala macam. Itu dengan sendirinya. Kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah memberikan kecukupan kepada kita dan kita qanaah, kita akan cukup. Kita tuh merasa tidak cukup, merasa harus ini itu dikarenakan hati kita nggak merasa cukup, nggak qanaah. Sehingga kita punya ambisi, punya keinginan mau ini, mau itu, mau ini. Padahal semuanya itu bukan sesuatu yang prioritas. Prioritas adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai umur kita cuma 60-70 tahun, ya itu dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bukan suatu prioritas. Sedangkan kita di dua alam yang akan kita lalui, yaitu alam barzakh dan alam akhirat, ini kita menyesal. Alam barzakh ketika kita wafat sampai dengan hari kiamat, berapa tahun nggak tahu ya. Bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, bisa jutaan, wallahu a'lam. Kita menunggu di dalam kubur, di dalam alam barzakh. Masa mau kita gantikan cuma dengan 60-70 tahun? Itu pun kita 60-70 tahun, mungkin kita bayi sampai dewasa berapa tuh? Mungkin 20 tahun, setengah, sepertiga. Belum nanti mungkin pas saat kita usia tua, sakit, lemah, encok, udah mulai keluar penyakit-penyakitnya, udah gak bisa sholat. Di rumah, lemes, segala macam. Sepertiganya lagi. Efeknya cuma 20 tahun barangkali. Itu kalau umur kita sampai 60-70 tahun. Nah kalau umur kita mungkin sampai besok, menyesal. Dibanding dengan alam barzakh yang bisa sampai ratusan ribuan. Belum lagi nanti di alam akhirat yang tidak kita pernah ketahui lagi. Berapa lama? Ya. Bahkan itu bisa kita menunggu. Ya bukan yang bisa, memang kita akan menghadapi waktu itu. Waktu nanti akan pasti yaitu di yaumil ba'ats. Pada hari apa kebangkitan. Kita dibangun. Ada masyar, yaumil masyar. Dikumpulkan semua orang yang hidup dari sejak zaman Nabi Adam sampai dengan hari kiamat. Berapa miliar orang? Banyak. Sekarang aja kita kan ada di bumi ini mungkin berapa? Sekitar
8 miliar. Nah, katakanlah segitu, 8 miliar. Belum yang sebelumnya yang udah mati. Dan yang akan hidup sampai hari kiamat berapa miliar. Itu dikumpulkan, ngantri kita untuk dihisap. Dan itu berapa lama kan? Panjang sekali, lama sekali. Tapi Allah berikan kemudahan nanti kepada orang yang sholat. Nah kalau kita ibaratnya berdagang ya dengan yang untung ini, kita punya modal cuma 60-70 tahun, tapi kita ingin meraih ya keuntungan sebesar-besar itu pada saat nanti di alam barzah di yaumil akhir. Tapi kalau misalnya dia nggak pandai berdagang, dia kan korbankan modal yang sudah cekak begitu, apa kerugian yang dia akan lalui di alam barzah dan di alam yaumil akhir. Baik. Kemudian kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir. Ya, makanya kita juga meyakini di sini di Indonesia gitu ya, di negeri kita kafir. Cuman permasalahannya kita nggak ngelanjutin terusannya, gitu, nggak ngelanjutin terusannya, cuman nggak kafir udah, gitu. Udah makanya banyak yang tidak sholat. Tapi terusannya ini disepakati oleh para ulama mazhab Syafi'iyah. Mereka tuh ditangkepin. Yang nggak sholat itu ditangkep, disuruh taubat. Langkah pertama disuruh taubat. Kalau nggak mau dipenjara. Ya. Kalau nggak mau juga dipenjara, sudah diperingati, maka terakhirnya dibunuh. Coba bayangin. Kita ngaku-ngaku mazhab Syafi'i, tapi kita tidak mengamalkan mazhabnya. Kalau ini diterapkan di negeri kita, yang mengaku kita mazhab Syafi'i, itu penjara penuh itu. Ya. Penjara dekat rumah saya di Cipinang, penjara itu udah nggak muat kali. Ya. Ketika azan nggak ada yang mau sholat, ada yang lagi dagang, gitu, ada yang lagi jalan-jalan, naik motor gitu kan, ngabuburit segala macam. Paling ngabuburit tadi ya, bawa sholat lebih utama. Bahkan ada gitaran. Kalau itu ditangkepin, karena kita mazhab Syafi'i resmi gitu ya, kalau resmi nih, penuh penjara. Suruh tobat semua. Nggak mau penjara. Nggak mau lagi dibunuhin satu-satu. Begitu. Ya. Kemudian, mazhab Hambali terkait dengan berjamaah di masjid, maka wajib tadi kita sudah sampaikan bahwa laki-laki berjamaah di masjid wajib hukumnya. Makanya kita jangan heran kalau di Saudi dan Timur Tengah, itu mereka sangat sedikit sekali yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki itu mengatakan fardu kifayah. Artinya apabila ini sudah ditegakkan dalam suatu negeri, ya maka yang lainnya boleh untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi tentunya bagi negeri kita, harusnya dengan kondisi saat ini, ya kita mungkin akan lebih memilih mazhab Hambali. Kenapa? Karena dengan begitu itu tadi untuk menguatkan, menyemangatkan kita dan juga memberikan dampak kepada diri kita, keluarga kita, saudara kita untuk berjamaah di masjid. Baik, karena waktu ini sedikit ya. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu ulama yaitu Mufti Saudi Arabia, Syekh Dr. Shalih Fauzan juga berfatwa ketika orang yang puasa. Ketika orang yang puasa itu enggak sholat, maka dengan tegas tidak diterima puasanya, kecuali kalau dia itu menjalankan sholat 5 waktu dan berjamaah di masjid. Karena alasannya sholat itu adalah rukun Islam yang kedua dan merupakan tiang dari agama, sehingga tidak akan sah puasanya. Ya percuma gitu ya. Dan ibadah lainnya percuma juga kalau dia tidak sholat. Baik, kita masuk ke intinya ya. Keutamaan sholat ini ada beberapa poin, sebenarnya banyak, cuma akan saya ambil mungkin secara singkat sekitar 12 poin. Yang pertama adalah sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit, langsung dari langit, yaitu pada saat Mi'raj. Saat Mi'raj ke langit 7, Sidratul Muntaha, tinggi di atas langit. Maka ini menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas langit, Allah itu tinggi. Allah itu bukan di mana-mana. Ya, Allah itu tidak di mana-mana. Allah itu di atas, fauqa 'alal arsy. Bahwa Allah itu di atas arsy-Nya. Ada arsy di atasnya lagi.
Allah itu tinggi di langit. Ya. Kenapa ya? Karena Rasulullah SAW ketika Mi'raj itu naik ke atas langit. Langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi siapa? Idris, 3, 4, 5, 6, 7. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nah disitulah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat. Maka jadi saya nukil. Faraja'tu Rabbi, dan aku kembali menghadap Rabbku, faqala, dan Allah itu berfirman, ya khamsun wa hiya khamsuna. Sholat itu ada 5, dan 5 ini setara dengan 50. Ya, la yubaddalul qawlu ladayya, dan udah ada lagi, selesai. Kenapa? Karena itu Nabi itu turun naik gitu. Nabi Musa dibilang kurangin dari 50. Dikarenakan baru nggak akan sanggup. 5 waktu aja kita nggak sanggup, apalagi 50 gitu. Nah makanya kita diwajibkan jadi 5. Udah 5 itu setara dengan 50. Nah itu menunjukkan derajat kita sholat itu setara dengan 50 waktu. Yang kedua, itu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ayul amali, ya, amal apa yang ahabu ilallah, yang dia itu paling dicintai Allah. Ya, paling dicintai Allah. Ini adalah isim tafdil. Ya, ayu amali. Ahabu itu isim tafdil yang paling. Mana amal yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Ini menunjukkan bahwa sholat di waktunya, di awal waktu. Para ulama sebagian menyebutkan bahwa yang maksud dengan ala waqtiha itu adalah di awal waktu. Itu berjamaah di masjid. Ya, jadi maka kita jangan mensia-siakan sholat. Karena sholat ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketiga, salah satu sifat dari orang mukmin, ya, sholat ini merupakan sifat. Makanya lawannya adalah sifat dari orang munafik. Ya, Allah berfirman dalam surat apa nih? Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung. Allah sudah mengabarkan orang yang sholat itu beruntung. Al-falah. Ya, tadi yang hayya 'ala sholat, hayya 'ala falah. Tapi kita banyak yang mengabaikan. Yaitu orang yang apabila dia sholat, jadi khusyuk. Ya, khusyuk datang dan seterusnya sampai dia selesai. Maka sholat itu bukan sifat orang mukmin. Artinya ketika dia tidak sholat, tidak mendatangi masjid, sholat berjamaah bagi laki-laki, maka dia disifatkan dengan sifat orang munafik. Kemudian yang keempat adalah sholat adalah tiang agama. Roksul amri al-islamu, pokoknya kepalanya, ya, kepala dari segala urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu as-sholatu, dan tiangnya, pilarnya itu adalah sholat. Berarti sholat itu adalah tiang agama. Jadi ketika orang itu nggak sholat, ya, meninggalkan sholat, maka dia sama aja merubuhkan tiangnya. Nggak ada tiangnya, habis, lemah, ya, nggak punya kekuatan, nggak punya fondasi, udah rubuh dia. Agamanya rubuh, apalagi ketika orang itu sudah tidak melazimkan sholat, mengabaikan, udah apa yang dia punya? Padahal amalan-amalan ini ada di bawahnya sholat. Nah, ketika dia amalan sholat itu diabaikan, udah amalan-amalannya apalagi, berarti gitu. Amalan-amalannya apalagi pasti akan kita. Yang kelima, wajiban pertama yang dihisab pada hari kiamat yang tadi saya sudah singgung. Awaluma yuhasabu. Apa itu amalan yang pertama kali awal yuhasabu? Apa yang pertama kali dia dihisab? Bihi al-abdu, kepada seorang hamba. Yaumal kiamat, yaitu pada hari kiamat, yaitu as-sholat. Sholat yang pertama kali. Ya, amal yang pertama kali dicek, gitu ya, diperiksa, dihitung. Itu sholat. Ya, bukan amalan yang lain. Artinya adalah ketika fa'in sholahat sholahul lahu sa'irul amali. Apabila ini amal sholat itu bagus, udah bagus, itu udah, yang lainnya nggak usah dilihat. Setidaknya itu memberikan keyakinan, jaminan bahwa apabila sholat itu bagus, maka yang lain juga bagus. Tapi kebalikan yang tadi, apabila dia mengabaikan sholat aja diabaikan, gitu ya, apalagi amal yang lain. Kalau anak-anak muda sekarang apa? Kalau yang pengen cari wanita yang jadi,
pakai puisi gitu ya. Sholat aja saya jaga, apalagi kamu gitu ya. Nah ini seperti apa anek ini ada peribahasa gitu. Nah begitu maksudnya. Kalau sholat aja nggak dijaga, udah habis amalan gue. Ya. Kemudian adalah sholat itu menjadi cahaya pada hari kiamat. Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu menjadi cahaya. Kenapa menjadi cahaya? Nah ini mesti kita perhatikan. Bahwa kita akan melewati 2 alam yang kedua-duanya itu gelap. Dua-duanya gelap. Yaitu alam barzah, di mana kita nanti akan dikubur, pasti kita dikubur. Ya, gelap. Dia nggak ada lampu. Ini gelap. Sendirian, dingin, pengap. Nggak pernah ngalamin juga sih, tapi maksudnya begitu. Ya. Ya. Siapa sih yang mau dimasuki dalam kubur, dingin, sendiri, gelap? Tetapi ketika kita beramal, sholat, maka sholat akan menjadi cahaya. Nah, ini maksudnya. As-sholatu nur. Sholat itu akan menjadi cahaya. Akan menerangi kita di dalam kubur. Ya, akan menemani kita. Dan itu lama. Seperti yang saya sampaikan, ingat 60-70 tahun dikit. Di dalam alam barzah bisa ratusan ribuan tahun. Yang kedua adalah menjadi cahaya di hari akhir, yaumil qiyamah. Ya, dan hari akhir itu adalah zulumat. Artinya gelap banget. Nggak pernah bayang. Gitu. Kalau cuma di film-film kelihatan, kalau di film namanya gitu ya. Kalau lagi menggambarkan tentang neraka itu dengan alam kiamat gitu, itu kan gelap ya. Padahal aslinya kita nggak tahu bahwa alam. Lebih pekat, lebih gelap. Ya. Nah maka sholat itu kan seperti cahaya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Hadid. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'imanihim. Ketika orang-orang munafik, ini lawannya orang mukmin, orang munafik. Bandel orang munafik. Ketika mereka melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, ya, mereka yas'a nuruhum. Dia lihat orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, kalau lagi jalan itu ada cahayanya. Cahaya. Baina aidihim wa bi'imanihim, ada di depan dan di kanannya. Coba. Mereka berusaha untuk ngikutin orang-orang beriman. Tapi setiap langkah dia mau ngikutin langsung mati. Mati maksudnya cahayanya redup. Gak dapat nih. Padahal di hari kiamat itu gelap. Dan orang sesat. Kita bisa bayangin udah sesat terdengar cerita-cerita. Cerita-cerita siapa? Cerita-cerita orang yang di depan kita itu udah dimasukin ke dalam neraka. Dan itu didorong dari belakang. Untuk ayo jalan melewati as-sirat. Gak mau. Jebur dia ke neraka jahanam. Tapi orang mukmin, orang beriman, laki-laki dan perempuan, dia punya cahaya. Di depan dan di belakang. Jadi tuntun sampai menuju as-sirat. Kemudian dalam surat At-Tahrim bersama. Nuruhun yas'a baina aydihim wa bi'imanihim. Orang-orang yang beriman yang dia ikut perintah Allah dan Rasulnya, maka dia berjalan dengan cahaya yang ada di depannya dan di belakang. Ini menunjukkan seperti ini. Kemudian yang ketujuh, perintah pada keluarga. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya, dan perintah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat. Perintahin, jangan kita ributnya ke anak itu cuma sekolah. Di PR ayo bawa lagi sekolah. Tapi sholat enggak. Ya, sholat alhamdulillah. Ya. Padahal Allah juga di surat At-Tahrim berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, disuruhkan juga kepada orang yang beriman. Nah, ini beriman lagi ya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Serulah perintahkanlah kepada diri kalian dan kepada keluarga kalian untuk menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api. Ku anfusakum wa ahlikum naro.
seperti itu. Kemudian yang ke-8, namanya sholat adalah penerang ke-8. Nah, kita sudah sampaikan banyak ya. Ya, terutama adalah pada saat sholat subuh dan isya, gelap juga. Makanya ketika kita berdoa, ya ada salah satu doa ya. Allahumma ij'al fi qalbina nuran wa fi lisanina nuran waj'al fi sam'ina nuran waj'al fi basarina nuran waj'al min khalfina nuran wa min amamina nuran wa min fawqina nuran dan seterusnya. Itu kita memohon cahaya agar nanti Allah gantikan ketika di waktu kita jalan ke subuh, masjid waktu subuh dan isya, kegelapan malam dan kegelapan subuh maka diganti dengan cahaya. Nah sekarang bagaimana pada saat orang-orang saudara-saudara kita di waktu subuh tidur, ya bagaimana dia bisa mendapatkan cahaya yang dimaksud? Ya. Pas saat isya bukannya ke masjid juga tapi dagang. Ya. Kemudian, satu slide lagi ya, membersihkan jiwa laksana mandi 5 kali sehari. Kama salu salawatil hamsi kama sali nahri jar. Ya bahwa pemisahan sholat 5 waktu seperti sebuah sungai yang mengalir. Dan apabila dia mandi di sungai itu 5 kali, maka ketika udah mandi 5 sekali aja kita udah bersih ya. Saya juga mandi paling sekali 2 kali, tergantung juga. Itu udah bersih, udah merasa bersih. Tapi kalau misalnya 5 kali mandi di sungai lagi, semasa kita masih merasa bahwa kita kotor kan? Perumpamaan seperti itu. Ketika orang itu sholat 5 waktu maka dia bersih. Kenapa nanti akan disampaikan di bawah di yang 11 ya? Antara sholat dengan sholat menghapus kesalahannya. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza habala kabair. Bahwa antara sholat dengan sholat yang lainnya, Jumat dengan Jumat yang lainnya, Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, dan dalam suatu hadis yang lain antara umroh dengan umroh yang lainnya itu akan menghapus kesalahan, habis dosa kita. Ibaratnya kalau tadi subuh gitu sampai zuhur kita buat kesalahan apa ya tadi misalnya ngeliatin perempuan gitu. Yang paling banyak di sini tuh ngeliatin perempuan gitu. Wanita yang bukan makhluk. Tapi mudah-mudahan dosa besar nggak ada. Nah itu akan menjadi dosa. Nah, maka kalau kita melakukan amal ibadah, sholat terutama, maka insya Allah Allah akan menghapus. Tapi bukan berarti setelah habis zuhur lihat lagi, enggak, jangan gitu, jangan. Nanti lama-lama dosa kecil kalau kita lakukan udah jadi gede. Gitu. Makanya di sini nanti ada pengecualiannya nih. Iza citana bal kabair, kecuali dia melakukan dosa besar. Nah kalau dosa-dosa kecil, melihat perempuan atau apa gitu ya, numpuk-numpuk menjadi dosa besar, ya itu nggak bisa dihapus sama sholat. Dia harus melakukan apa? Taubatan nasuha. Kemudian sholat dan sabar sebagai penolong. Fasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha al-kabiratu ila 'alal khashi'in. Kalau kita memiliki masalah, hati kita gelisah, hati kita rapuh, hati kita tuh apa tuh? Iya. Maka yang kita lakukan adalah kita sholat. Sholat itu sebagai penolong. Sholat itu menjadikan kita sabar. Ya. Makanya kalau kita ada suatu masalah, ya, yang harus kita lakukan terlebih dahulu, jangan selesai masalahnya dulu. Sholat dulu. Maka sholat ini akan bisa menjadi penolong buat kita. Menyelesaikan masalah-masalah. Ya. Kalau misalnya ada masalah, kita deketin dulu Allah. Ya, bukan kita nyelesain masalah, tapi deketin dulu Allah. Jadi dengan sholat, sehingga mudah-mudahan Allah bisa. Bukan Allah, pasti Allah itu akan menyelesaikan masalah. Sama juga kalau kita nih, kita kekurangan rezeki, dari dulu gaji nggak naik-naik, gitu, rezeki cuma segini doang. Tapi kita malah kabur-kaburan sholat. Ya kan? Padahal yang memiliki rezeki itu Allah yang maha kaya, Allah yang memberikan rezeki. Tapi malah kita bukan menuju pada Allah, malah menuju kepada orang-orang lain. Ya, malah ke atasan-atasan gitu. Ya kan? Sambil dia mengabaikan syariat. Ya kan? Padahal harusnya kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, maka Allah akan memberikan kepada kita rezeki dulu, membuka rezeki kita. Ya, yang ke-10, tadi kita pakai ini, nah ini yang terakhir. Nah, ini adalah yang biasa kita sering dengar ya, itu hadisnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau misalnya dilihat, Pak, ini
orang ada sholat dari rajin Pak, tapi tetap aja bandel begini. Kita jangan suudzon dulu. Bisa jadi kalau dia itu nggak sholat malah jadi lebih bandel lagi, lebih bangor lagi gitu ya. Lebih begajulan lagi. Tapi justru ketika dia sholat, dia rajin, bandel-bandel gitu, tapi justru itu bisa mencegah. Ya, tanpa sadar Allah itu memberikan ilham pada dirinya untuk mencegah perbuatan yang lebih buruk lagi. Perbuatan maksiat yang lebih besar lagi, dicegah. Nah, seperti itu. Tapi ketika dia memang sudah rajin, dia sudah melazimkan dia sholat yang bagus, dia baik azan, dia datang, dia duluan, dia berdoa, dan khusyuk segala macam, maka otomatis insya Allah itu akan bisa lebih mencegah dari perbuatan maksiat itu sampai. Barangkali seperti ini kita waktunya sudah jam 1:15. Ya, ini kita tidak bukan tanya jawab, tapi insya Allah apa yang disampaikan oleh saya dari materi ini mudah-mudahan bisa dipahami, dan yang terutama adalah bisa diamalkan, yang mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi berat amal kita mohon semuanya di sini insya Allah Taala, dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dikumpulkan Allah Subhanahu Wa Taala di jannah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.